Ini semua dikasih satu random set ya. Ini adalah power kita. Ngambil resource sesuai dengan gambar yang merah itu, berarti kita ngambil resource-nya. Ya, yang resource ini kita taruh sesuai dengan ada yang di sini, ambil taruh di belakang screen kita. Ya, berarti orang nggak bisa lihat. Ini jumlah VP. Kalau yang kayak gini tuh berarti VP. Ya, ini 1 VP, ini 3 VP, 10 VP, and so on. Kalau yang kayak gini, ini adalah tiles. Jadi kamu ambil tiles sesuai dengan jumlah yang ada di sini. Contoh saya ada 2 nih. Saya ambil 2, random kan dari situ. Ambil 2, taruh di belakang screen. Sini ada 1, 2, 3, 4. Saya ambil 4 VP, taruh di belakang screen. Dan ininya 1, 2, 3, 4, 5. Saya ambil 5. Dari kartu ambil 5. Bagus ya ini, komponennya tebal. Nah, ini yang di belakang screen kita taruh, yang sisanya ini bukan punya kita, jadi kita harus taruh di depan. Di kartunya, kalau yang sama ditumpuk aja yang samanya. Contoh ini sama ini kan sama nih efeknya. Jadi ditumpuk, kayak ini beda kan? Ya taruh aja gitu. Jadi dan ini taruh di luar, soalnya ini adalah public information. Gini ya? Gini. Ya, jadi ditunjukin aja. Ini sama apa beda, Bu? Sama. Sama. Cuman Ini semua dapat 2 token ini. Ini taruh di sini, taruh juga di belakang. Jadi ini semua ada di belakang ya. Kalau kayak saya ini ada 2 ini resource-nya ada 5, ini ada poinnya 4, sama ada 2 tiles, sama kartunya saya. Ini first player nanti ditentukan, kita belum tentukan. Saya jelasin dulu aja. Kita akan draw 4. Tolong dibagikan, semua orang dapat 4. Kita semua ada kartu, 4 kartu. Kartunya tuh bisa yang ada angka kayak gini, bisa juga yang ada huruf kayak gini. Action pertama, kita bisa ngambil 1 kartu dari sini dan kita bisa taruh, ya. Simultaneously akan draw. Jadi kita semua pilih kartu, kita bisa taruh, dan kadang ada yang taruh tile di atasnya, kadang ada yang nggak pakai tile di atasnya. Nanti kalau semua orang udah selesai make the decision, baru kita buka sekaligus. Contoh kalau saya bikinnya kayak gini, ya, berarti saya lihat di tile angka tilenya nomor 1, dia dapat 1 resource kan. Jadi saya akan ngambil dari supply saya 1 resource, taruh di belakang ke saya. Oke. Kalau contoh ininya ada level 2 gitu, berarti saya ngambilnya instead of cuma 1 resource aja kayak tadi, saya bisa ngambil 2 sesuai dengan tingkatnya.
Oke, 2 tingkat ya. Ya. Angkanya doesn't matter ya? Angkanya ini harus matching aja, yang penting matching. Angkanya itu bukan jumlah kan? Bukan. Ini cuman identify alamatnya aja. Iya, oke. Oke. Jadi kalau misalnya ininya tingkatnya 2, berarti saya ngambil resource-nya 2. Iya. Tingkat 1 cuma ngambil 1. Oke. Oke. Dan setelah itu nanti saya akan lihat di sini nih. Kan kalau saya cuma main 1 kartu, berarti saya dapat bonus 1 resource lagi. Berarti kalau gini saya dapat 2 dari sini. Plus dari sini saya dapat 1 lagi bonusnya. Total saya dapatnya 3. Sama ini. Ya, jadi saya I can Play itu. play a card kan, saya Ah. playnya ini. Ah. Ini cardnya angka. Angkanya angka 1. Itu. Nah, saya lihat di sini angka 1 ada di mana. Kalau in this case dia di level 1. Berarti karena ini angka 1 dan kita lihat simbolnya, ini simbolnya simbol resource kayak Yup. gitu, ya. Jadi saya ambil 1 resource. Oke. Oke. Nah, in case kalau misalnya ininya di level 2 kayak gitu, Dapatnya 2. karena ini levelnya 2, saya ngambil resource-nya ngambil 2. Oke. Terus yang ini? Oke. Nah, setelah saya ngambil resource-nya sesuai dengan angka ini, sekarang saya lihat di sini nih. Ini seperti engine building. Kita lihat untuk yang ini kan kalau saya pasang 1 kartu, saya dapat bonus 1 resource. 1 resource. Berarti saya udah dapat 2 kan tadi dari situ. Tambah 1. Saya nambah 1 lagi dari sini. Oke. Jadi total saya dapat 3. Oke. Taruh di belakang screen saya. Dapat ini dapat ini. Pakai yang ini, yang angka 2. Tapi yang kuning. Nah, kalau ini yang merah kan berarti saya dapat resource. Kalau yang kuning berarti saya dapat VP. Berarti saya karena saya taruh ini, saya dapat dari sini VP. Iya. Berapa VP? Bukan 2 VP ya, 1 VP. Oke. Ya, tapi seperti biasa kalau misalnya ininya ditumpuk, ini di level 2, berarti saya dapat VP-nya 2. Oke. Ya, kalau tumpukannya 3, berarti saya dapat 3 VP ya, so on lah ya. Hmm. Kalau yang biru kayak gini, berarti saya ngambil tiles. Oke. Ya, bedanya cuma itu aja. Mekaniknya sama, cuma bedanya kalau biru itu tiles, kalau merah itu resource, kalau kuning itu VP. Kalau kamu pakai huruf, then you look di sini. Kalau kamu pakai huruf, kamu boleh pilih 1 tile atau 1 resource. Yep. Ya, dan tetap kamu dapat bonusnya ini. Jadi kalau misalnya kamu main pakai kartu ini, saya dapat misalnya contoh saya ngambil 1 tile nih, dan saya dapat 1 resource dari bonus. Jadi total saya dapat 1 tile sama 1 resource. Option kedua, kita bisa taruh tiles. Nih, contoh nih saya ngambil tile, saya ngambil dari tile saya yang ini ya. Contoh nih saya ada 2 ini tilesnya. Iya. Oke. Dan as my action saya mau taruh angka 1, saya taruh kartunya dan saya mau tutupin oleh yang angka 7 ini di sini, gini. Oke. Waktu semua orang buka, saya juga buka dan saya bisa jalan. Karena saya first player, saya bisa jalan. Ini artinya apa? Saya akan taruh angka 7 di atas angka 1. Kan angka 1 nih. Ini angka 7. Saya taruh angka 7 di angka 1. Setelah itu, saya harus taruh sesuai dengan tingkatnya resource. Ini tingkatnya 2 kan? Saya harus taruh 2 resource di situ. Oke. Oke. Dan ambil dari sini 1 construction token, taruh di situ. Ini cuma buat reminder aja, ini kartunya belum ditarik dari supply. Nah, terus habis gitu ini kartu yang angka 1-nya kita akan taruh di tableau kita. Karena ini kan sama ini, saya tumpuk aja di atasnya. Jadi next time saya kalau pakai action ini lagi, yang cuma 1 kartu lagi, saya bonusnya dapat instead of cuma 1 jadi dapat 2 gitu resource-nya. Oke, itu jadi seperti engine building-nya lah untuk ini, ya. But this is all you get. Ya, you get. Jadi kamu dapat territory. Oke. Bedanya kalau misalnya saya taruhnya di sini, instead of Taruhnya nomor gini. 1, saya taruh gini. Saya taruhnya di sini. Ya. Sama. Saya harus bayar 2 kan, ini karena level 2. Tapi lihat, Warna apa aja boleh. ini warna kan beda kan, kuning ditutupin oleh merah. Karena itu saya harus kena penalti bayar 1 resource ke supply. Oke. Ya, jadi ini 2 taruh sini, yang 1 lagi taruh di supply, jadi dibuang. Oke. Dan yang ketiga yang saya harus
lihat itu adalah angkanya. Angkanya ini yang atas harus lebih Gede. besar dari yang bawah. Oke. Kalau lebih kecil gimana? Boleh nggak? Boleh. Tapi kita harus bayar the difference in VP. Dibalik. Kebalik. Nah ini biru kan? Kalau misalnya kayak begini, ini level 2. Sekarang saya mau taruh level 7 di atasnya. Ya. Pertama. In case of this, pertama what happens? Bayar 3. Yang Karena level ini 3. balik lagi ke orang yang punyanya. Oke. Ya. Kembali ke si orang yang punya item dan dia juga dapat VP sesuai dengan jumlah yang dikembalikan. Jadi ini 2 kan, jadi you dapat 2 VP. Ya. Yang ditendang dapat resource-nya, ini bukan ke supply, ini balik lagi ke belakang. Oh, oke. Oke, balik lagi ke belakang supaya dia bisa pakai lagi dan dia dapat kompensasi 2 VP. Karena ini ada 2 resource. Itu ke 1. Nah, sekarang yang ini ditimpa sama yang nomor 7 ya. Karena ini beda warna, yang nimpanya harus Bayar 1. bayar 1 Tiga buang ke supply kan. Jadi 1 buang ke supply, 3 buang ke 3 taruh di sini. karena 3 tingkat. Paham? Ini karena ini 3 tingkat. Iya. Bawahnya buang ke supply. Oke. Taruh kuda. Next. Kita taruh ini di situ supaya kita tahu itu harus diambil kartunya dan satu lagi. Bayar 5. Ini 7 sama 12. Ada beda 5. Ini lebih kecil 5, berarti saya harus bayar VP. In this case, kalau saya nggak ada VP-nya, saya nggak bisa take the action. Tapi Oke. ya contoh lah, kalau saya punya, saya harus bayar 5 VP ke supply. Oke. Bayar 5 VP Oke. kalau lebih kecil. Sebagai kompensasi karena ini dari gede diganti sama yang kecil. Ya. Kalau memangnya warna angkanya sama Jadi atau kalau yang lebih kecil, atau angkanya lebih gede, kita nggak usah bayar. Enggak. Nah, setelah saya timpa begitu, dan kita lihat di kartu kita, kalau ada yang simbolnya kayak begini, Dapat. kita dapat bonusnya. Oke. Ya, simbolnya yang kayak gini nih, yang ditutup, yang Ya. timpa. Menimpa. Jadi in this case, dapat selain itu saya dapatnya 1 VP dan 1 resource juga Ya. untuk ini. Next, kita lihat di sini option yang ketiganya. Option yang ketiga kita pakai yang dapetin efeknya, yang kedua bisa minta huruf dan kita pasang tile. terus dan pasang tile. Nah, contoh saya pasang tile kayak gini. Waktu kita buka, saya taruh di tile ini di posisi J. Ya. In this case, saya lihat J ada di mana? Di sini. Berarti saya taruh di sini Makanya dan di samping. saya harus Bukan taruh ditimpa. satu Jadi bisa nunggu tiga. marker di situ untuk menunjukkan bahwa itu punya saya. Terus saya taruh satu construction di situ untuk menandakan kartunya belum diambil. Yep. Dan setelah itu dia akan lihat di sampingnya ada apa nggak? Ada resource atau apa nggak? In this case dia akan dapat 1 resource dari supply, dia ngambil 1. Karena ini sebelahnya itu. Dapatnya 2. Kalau misalnya ininya di tingkatnya 2, berarti dia dapat 2 supply. Oke. Kalau misalnya dia ada di sini, dia dapat 1 tile. Kalau misalnya dia Mau nempel. in case lah, contoh lah ya kan. Bikin Kalau di sini. misalnya contoh, kalau misalnya kayak gini, dia taruhnya di sini. Berarti Dapat dia satu dapat tile sama 1 1 VP. tile sama 1 VP. Iya. Oke. Ini nggak dapat, ini nggak dapat ya. Jadi cuma Nempel aja. yang adjacent aja. Oke. Nah, dan juga kita harus tentukan si J-nya ini boleh ditaruh di sini atau boleh taruh di sini. It's up to you. Oh, oke. Ini adalah tempat yang kita harus expand. Kalau misalnya ada yang mau expand ke J, kalau kita taruh sini berarti dia akan expandnya ke sana. Kalau kita taruh sini berarti dia akan expand ke sini. Oke. Jadi kita harus tentuin dulu sebelum kita end. Oke. Nah, kita akan lihat di sini yang gambarnya kayak gini, kartunya yang gambarnya kayak gini. Kita akan dapat bonusnya. In this case, saya dapat 1 tile dan 1 VP. Kita dapat 4 kartu dan kita udah pakai kan sisanya ya. Ya. Yang kita udah pakai nanti akan taruh di discard pile. Yang 3 sisa kita akan pas, kita kasih ke dia. Dan orang dari sini kasih ke saya 3.
Jadi semua akan pas kartunya ke samping dan kita akan ngambil satu kartu lagi yang baru sesuai dengan turn order. Ya. First player akan juga dipas ke orang yang di Iya. clockwise dan dia akan dapat extra satu satu kartu lagi. Jadi dia akan dapat 4 kartu. Jadi setiap kali kita akan dapat 4 kartu. 3 sampah plus 1 baru. Tiga oper, satu Iya. baru. 3 oper, satu baru. Selalu kayak begitu. Sampai sampai ininya udah draw pile-nya, draw deck-nya ini udah habis. Kalau misalnya udah habis, kita akan lihat di sini ada beberapa yang ada token kayak gini. Jadi masukin. Jadi Ini berarti ini ada kartunya, ini belum dimasukin ke file ini. Berarti kita harus cari dari sini. Ini 7 merah. Saya harus ambil dari sini angka 7 yang merah. Saya taruh di the new draw deck. di shuffle lagi. Oh iya dong, di shuffle lagi. Setiap kali nanti. Iya betul. Oke. Jadi kita reshuffle discard pile sama kita ngambil kartu baru dan setelah diambil kartunya kita bisa ditarik token-token ininya untuk menunjukkan bahwa kartu yang udah ada dimasukin ke si pile ini. Oke. Oke. Jadi intinya sih begini. Semua tile yang ada di sini kartunya pasti ada di sini. Iya. Oke, nggak boleh nggak ada. Oke, segitu saja. Nanti kalau misalnya game end-nya bagaimana? Ada 2 cara untuk game end. Cara ke satu, kalau ada satu player yang semua resource-nya habis. Habis itu berarti di supply keluar. habis dan di tangan juga habis. Ya, kalau di tangan habis itu nggak game end. Tapi kalau supply-nya udah habis, tangannya udah habis, itu berarti trigger end game langsung. Finish the round, habis ronde sekarang itu. Setelah di habisin rondenya, itu udah ngitung VP. Itu juga akan terhitung udah habis. Walaupun misalnya during the turn, kalau misalnya dia udah habis, terus for some reason dia nanti di ronde yang sama dia dapat balik token resource-nya. Oke. Tetap itu udah mubazir, itu kita udah game end, udah trigger. Okay. Baiklah. Itu yang ke satu. Trigger end game kedua itu kalau tilesnya udah habis. Ya. Pertama kalau dianya habis, ya, kita akan mengadakan buyback. Jadi setiap orang bisa lihat di pile dia ada berapa tile yang dia punya. Dan dia boleh pilih mau kembalikan nggak, mau jual nggak tilesnya dia. Untuk dijual, dia akan dapat 1 VP per 1 tile yang dia kembalikan ke supply. Oke? Soalnya kalau tile yang sisa at the end of the game ini nggak akan dapat VP apapun. Ya, jadi kalau misalnya masih ada banyak tiles di sini, itu nggak akan menguntungkan dia sama sekali. Jadi kalau misalnya mau menang ya lebih baik uangin aja itu tilesnya ke supply, jadi dapat VP-nya 1 VP per tiles. Setelah itu kalau misalnya habis lagi tiles ininya setelah buyback pertama itu udah trigger end game. Jadi cuman buybacknya cuma sekali aja guys. Oke. Setelah itu kalau udah end game ya kita baru ngitung VP. Nah ngitung VP-nya gimana? Hitung VP-nya nanti kita akan lihat dari area control. Ini area kontrolnya itu berarti gini. Jangan gitu. Nih. Nah, contoh nih kayak gini. Ayo. Satu area itu harus ada at least minimum 2 tiles ya. Jadi in case of this ya, ini semua ini bukan satu area. Ini jadi soalnya ini cuman besarnya cuma 1 tile, jadi ini nggak dihitung. Yang dihitung cuma ini aja. Dan kita akan lihat berapa VP nih. Orang yang dapat majority, in this case hijau, ya, dia akan dapat jumlah semua marker yang ada di region ini. 5. Jadi ini total dia dapat 5. Apa dapat 5? Orang yang kedua, ya, yaitu yang ini,
dia akan dapat sesuai dengan jumlah yang dia punya aja. Oke. Contoh nih, kalau begini. Nah, in this case, yang punya mayoritas tetap hijau, Dapat 7. dia dapat 7 VP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang kedua siapa? Ini ada ini sama ada ini. Kita akan lihat dari yang lebih besar. Oke, yaitu angka 2. Oke. Yang lebih besar ininya ya, Iya. bangunannya. Kalau misalnya kayak begini, kita akan ngelihat tiebreakernya dari orang yang paling tinggi. Jadi yang ini dulu baru ya. Jadi in this case yang ini dapat tiebreakernya. Ya. Oke. Nah, Yang ketiga nggak dapat apa-apa. yang ketiga nggak dapat apa-apa. Oke. Oke. Nggak. In this case Ini nggak karena dapat ini apa-apa lebih dong. tinggi. 2 tingkat ya. Oh, 2 tingkat. Ya. Jadi kita lihat tingkat dulu. Habis gitu kita Angka. lihat dari angka yang. Kalau misalnya dua-duanya setingkat, kita lihat angkanya. Kalau kita lihat itunya ada yang lebih tinggi, kita ambil yang lebih Yang ini tinggi. yang tadi kali. Ini. Kita lihat dari VP yang ada di tangan. Dan untuk ini saya belum jelasin, tapi ini juga nanti akan dapat 2 VP per token. Kalau nggak dipakai dapat 2. Token ini tuh token apa? At any time during your turn ya. Kalau misalnya you lihat sampah kartunya yang kamu dapat itu sampah, kamu boleh tukar ini dapat kartu baru. Jadi kamu buang ini dapat 4. satu, dapat 4 kartu yang baru. Oke. dari draw pile. Oke. Oke. Yang di tangan ke Yang tangan ke discard pile. Tapi kalau nggak dipakai nanti jadi dapat VP. Oke. Oke. Oke, and that's it. Ya, itunya sebentar ininya dimasukin lagi. Udah ya rekamnya. Udah.